Rencana naturalisasi pemain keturunan kembali mengemuka di tubuh timnas Indonesia, kali ini menyangkut striker Bologna, Tic Dalinga. Isu ini mendapat perhatian internasional setelah media Korea Selatan, NATE, mengulas secara mendalam kemungkinan Dalinga memperkuat Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan tersebut, Dalinga disebut sebagai "bos terakhir", julukan untuk pemain yang dinilai mampu menjadi pelengkap akhir kekuatan timnas. Klaim itu semakin kuat karena pemain bertinggi 190 cm tersebut bermain di Serie A bersama Bologna, klub papan tengah yang tampil kompetitif musim ini. Performa Tic Dalinga di Bologna juga turut menjadi alasan mengapa wacana ini mencuat ke permukaan. Musim 2024-2025, striker kelahiran 3 Agustus 2000 ini tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 7 gol dan 3 assist. NATE menyebut jika naturalisasi rampung, maka Dalinga akan langsung menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Hal ini menjadi magnet besar bagi pendukung merah putih yang menginginkan tim lebih kompetitif di level Asia. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dalinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dalinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Shin Tae-yong bicara soal berhenti melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyinggung soal harga diri. ST bicara banyak hal dalam podcast milik JJ, penerjemahnya saat melatih timnas Indonesia. Ia sempat disinggung soal hubungannya dengan PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir. ST sebelumnya diberhentikan pada awal tahun 2025. Ia dipecat tak lama setelah gagal di Piala AFF 2024. ST mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan Erick Thohir. Ia juga masih bingung mengapa diberhentikan melatih timnas Indonesia. Sekarang kami udah nggak berhubungan meski lewat Instagram. Dulu kami sering ngobrol lewat Instagram atau WhatsApp, tapi sekarang udah nggak sama sekali, kata Shin Tae-yong. Dalam pernyataannya, PSSI mengatakan memberhentikan STY karena sejumlah evaluasi. Salah satunya terkait penampilan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong kemudian digantikan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu meneruskan pekerjaannya di 4 laga tersisa, yang akhirnya bisa membantu Garuda lolos ke babak keempat. Proses naturalisasi pemain keturunan kembali menjadi sorotan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Kali ini, sebuah bocoran penting datang dari media Belanda Voetbal Primeur terkait Miliano Jonathans. Mereka mengungkap bahwa Miliano Jonathans, penyerang muda milik FC Utrecht, tengah diusahakan PSSI untuk segera menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Dalam laporan eksklusifnya, Voetbal Primeur menyebut bahwa PSSI menjadikan Jonathan sebagai target prioritas. Penyerang berusia 21 tahun itu sedang didekati secara serius dan pembicaraan dengan pihak keluarga serta agennya dikabarkan terus berlangsung. PSSI bergerak cepat dalam proses ini, apalagi timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi babak penting, ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Kehadiran penyerang baru dinilai krusial, terlebih setelah striker utama Ole Romain mengalami cedera. Miliano Jonathans sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dari sisi administratif, Jonathans memenuhi syarat FIFA untuk melakukan pergantian asosiasi karena belum pernah bermain di laga resmi bersama timnas Belanda. Nilai pasar Miliano Jonathans pun cukup tinggi, yakni sekitar 15,64 miliar menurut Transfermarkt. Potensi inilah yang membuat PSSI menaruh harapan besar padanya. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Jonathans diproyeksikan bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon dan Kuwait. Ia juga berpeluang membentuk duet maut bersama Romain jika sang striker pulih tepat waktu. Bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, tengah menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas 2025. Dikutip dari media Melanja Twente Inside, menurut agennya,
sejumlah klub dari Spanyol dan Italia telah menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Hilgers sejak musim dingin lalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan terkait masa depan pemain internasional Indonesia itu terlihat cukup misterius. Hilgers tiba-tiba absen dalam skuad FC Twente saat menghadapi PEC Zwolle minggu lalu, yang memicu spekulasi soal proses transfernya. Sebuah pesan di platform X mengabarkan bahwa Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Lebih lanjut, disebutkan bahwa kesepakatan terkait persyaratan pribadi antara Messi Hilgers dan Crystal Palace telah tercapai. Meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kabarnya Crystal Palace kini menjadi kandidat terdepan dalam perburuan pemain berposisi bek tengah itu. Wes Groningen, sumber berita yang cukup terpercaya, juga mengonfirmasi bahwa Crystal Palace memimpin dalam negosiasi. Kontrak Messi Hilgers bersama FC Twente masih berlaku hingga 1 Juli 2026, sehingga transfer di musim panas ini menjadi peluang terakhir klub untuk mendapat biaya transfer yang signifikan. Saat ini, nilai pasar Hilgers diperkirakan mencapai 6,5 juta euro atau setara Rp 122,8 miliar, namun belum jelas apakah Crystal Palace bersedia memenuhi harga tersebut. Para penggemar FC Twente dan timnas Indonesia tentu sangat menantikan kelanjutan kabar transfer Messi Hilgers dalam waktu dekat. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Thijs Dallinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ole Romain. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dua pemain berdarah Belanda, Jan Maatsen dan Jairo Riedewald, tiba-tiba mengunggah berkas naturalisasi mereka ke media sosial. Tanpa banyak rumor, proses keduanya ternyata sudah tuntas, dan kini mereka resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami babak baru yang sangat serius dalam membangun kekuatan tim nasional, dikutip dari akun YouTube Garuda Sports. Strategi berani ini datang di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar membangun kekuatan timnas Garuda melalui pendekatan naturalisasi. Namun, naturalisasi Jan Maatsen dan Jairo Riedewald ini bisa dibilang sebagai lompatan besar yang melampaui ekspektasi siapapun. Tanpa banyak bocoran, semua berkas mereka telah rampung dan sudah resmi ditandatangani oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 11 Agustus 2025. Hanya berselang beberapa hari dari laga penting timnas melawan raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, kabar ini jelas memberi suntikan moral luar biasa bagi skuad Merah Putih. Yang membuat momen ini semakin emosional adalah unggahan story Instagram dari Jan Maatsen pada pagi hari, yang memperlihatkan berkas naturalisasinya dengan caption singkat namun penuh makna. Tak lama kemudian, Jairo juga melakukan hal yang sama. Keluarga mereka yang masih tinggal di Belanda disebut ikut menangis haru menyambut kabar ini. Naturalisasi mereka dilakukan dengan strategi matang, tanpa drama berlebihan, dan langsung tuntas tepat waktu. Dunia sepak bola pun kini mulai menoleh ke arah Asia Tenggara, ke sebuah negara bernama Indonesia yang sedang serius mengejar panggung dunia.